Apakah akhirnya agama ini melarang kita untuk bebas berpikir? Di zaman Nabi tidak ada kewajiban orang beragama. Gak ada. Semua agama bahkan ada di situ, ateisme ada. Jadi dari mana ide itu? Sudah pakai belangkon. Selamat siang. Pertama, perkenalkan nama saya Aditya Arya Nurkusumo, saya mahasiswa UIN Jakarta. Ini tentang merdeka intelektual. Sebagai mahasiswa kita itu kadang berpikir itu monoperspektif. Di kampus itu kita dibagi fakultas-fakultas, prodi-prodi gitu. Seolah-olah mahasiswa fisika itu hanya boleh berbicara fisika. Mahasiswa kedokteran hanya boleh berbicara kedokteran. Mahasiswa ekonomi hanya bisa berbicara ekonomi gitu. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara berpikir interdisipliner. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara berpikir transdisipliner. Kita itu mengalami kejumutan berpikir dan juga stagnasi metodologi. Nah, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa itu ketika membedah sebuah masalah, cara berpikir kita itu harus interdisipliner atau bahkan transdisipliner. Karena itu tadi kita itu sudah otomatis cara berpikir kita itu monoperspektif begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah masalah merdeka berpikir ini ada kaitannya dengan teologi? Saya ambil contoh di Islam. Di Islam itu ada berbagai macam teologi seperti Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah atau ada Maturidiyah. Apakah ketika kita memilih salah satu teologi itu menghambat kita dalam merdeka berpikir? Padahal di dalam Islam itu ada yang disebut dengan teologi Mu'tazilah yang itu menginginkan adanya free will dan free act gitu. Jadi dulu ketika zaman keemasan Islam, apakah merdeka berpikir itu dipengaruhi oleh teologi? Pertanyaan ketiga. Saya ingin berpikir sedikit liberal. Apakah akhirnya agama ini melarang kita untuk bebas berpikir? Karena di dalam forum internasional itu seringkali dibicarakan, apakah di abad 21 ini agama itu sudah tidak relevan? Karena agama itu malah menjadi sumber konflik yang terkadang tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, itu suaranya. Apakah agama menghalangi rasionalitas? Kira-kira begitu poinnya. Yes. Pertanyaan lebih fundamental, apakah agama itu di negeri ini hak atau kewajiban? Hal yang saya tanyakan berkali-kali dan orang marah saya persoalkan itu. Di mana di dalam konstitusi kita dinyatakan bahwa semua orang Indonesia harus beragama? Mana? Gak ada satu pasal. Jadi agama bukan kewajiban warga negara. Dia adalah kewajiban keluarga, kewajiban komunitas. Bukan negara yang memaksakan orang beragama. Bahkan Nabi Muhammad tidak memakai prinsip itu. Di zaman Nabi tidak ada kewajiban orang beragama. Gak ada. Semua agama bahkan ada di situ, ateisme ada. Jadi dari mana ide itu? Benar nggak? Kudu gempul. Gak ada. Nabi Muhammad tidak mewajibkan orang beragama. Bahkan dalilnya agamamu, agamaku, segala macam. Madinah itu adalah satu masyarakat komunitas yang betul-betul majemuk. Madinah bukan negara Islam. Madinah negara sekuler. Tapi kita mesti terangkan kenapa ada peristiwa itu. Kan ada konflik politik. Ada kepentingan untuk memelihara kemajemukan supaya jangan terjadi krisis di dalam negeri. Itu aspek politik dan di situ etika kepemimpinan Nabi Muhammad itu brilian. Sekarang Indonesia mempersoalkan itu. Tiba-tiba ada problem di Indramayu segala macam. Saya mau terangkan itu dari segi sosiologi agama, bukan teologi agama itu. Jadi poin-poin ini yang kita ingin pastikan bahwa kegembiraan kita berpolitik tidak boleh terhalang oleh perbedaan irasional tentang bangsa ini. Di mana salahnya? Salahnya adalah obsesi pemerintah untuk menjadikan bangsa ini menyatu, bukan bersatu.
Beda menyatu dan bersatu. Istilah NKRI harga mati itu konyol. NKRI mestinya dihidupkan dalam perbedaan, bukan dimatikan harga demokrasinya. Kan sekarang terjadi begitu kan? Negara ini dari awal disusun di dalam kondisi pluralisme, perbedaan. Karena kita berbeda-beda, diperlukan persatuan. Jokowi bilang sekarang, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Apa enggak dungu tuh? Prinsip itu. Kan dia ucapkan, nggak boleh ada oposisi dalam politik. Itu yang dia ucapkan di periode pertama tuh. Jadi nggak boleh ada perbedaan. Lo dasar ontologi dari bangsa ini adalah perbedaan, supaya terjadi percakapan. Percakapan hanya terjadi di antara orang yang berbeda. Itu poinnya. Jadi bagian-bagian ini saya kira yang tidak diajarkan di kelas-kelas kewarganegaraan. Karena susah untuk menerangkan ini. Padahal kita hidup di dalam bara api keresahan sosial. Justru karena pemaksaan negara tentang hak individu untuk merdeka bebas, untuk merdeka berpikir, bahkan merdeka berkeyakinan itu. Secara hukum positif, agama itu adalah hak. Boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Kalau Anda nggak pakai, Anda akan dihukum. Anda dihukum secara moral oleh keluargamu, oleh komunitasmu. Itu urusan moral pribadi, bukan urusan negara. Kalau negara mengatakan wajib beragama supaya masuk surga, berarti ada WA antara Presiden Jokowi dengan Tuhan. Ada begituan. Nah, kita membedakan itu antara cara berpikir merdeka supaya kita jujur mengatakan itu. Kita nggak usah panik mengatakan. Nggak ada keputusan pengadilan bahwa Anda dinyatakan dihukum karena berdosa. Enggak, itu hukum setelah Anda melewati Shiratul Mustaqim. Selama Anda nggak lewati itu, Anda tidak boleh dinyatakan berdosa oleh negara. Negara tidak punya hak moral untuk mengatakan Anda berdosa, Anda tidak berdosa. Negara tidak boleh bilang Anda pidana, Anda bukan pidana. Itu dasarnya tuh, supaya dibicarakan dengan teman. Yang terakhir ibu dokter mata. Oh, dokter gigi. Dokter gigi sekarang itu panen pasien bukan demi kesehatan gigi, bukan demi higienis gigi, tapi demi estetika gigi. Betul nggak, Bu? Demi estetika itu, demi penampilan. Gigi dibikin baik bukan demi giginya sendiri, tapi untuk menopang senyum. Itu masalahnya kan? Anda tidak bisa tersenyum, Anda takut tersenyum kalau gigi Anda berantakan. Jadi memperbaiki gigi bukan demi giginya sendiri, tapi demi senyum. Senyum itu adalah urusan publik, bukan urusan privat. Itu masalahnya tuh. Saya sedikit mungkin nanti ibu dokter bisa terangkan apa saya salah. Gigi manusia itu tergantung pada konstruksi rahang. Rahang kita adalah hasil evolusi panjang. Ketika kita pindah dari menggigit daging pergi pada makanan yang lebih lunak. Begitu makanan kita lebih lunak, tidak diperlukan lagi gigi yang kuat. Logikanya begitu, right? Karena itu sekarang ada masalah, banyak orang yang merasa terganggu kalau ada gigi bungsu masih tumbuh di rahangnya. Kalau kita tanya, apa fungsi gigi bungsu? Dia justru menambah beban di dalam cara kita. Kan Anda kan nggak makan daging mentah lagi sekarang tuh. Padahal gigi geraham dimaksudkan dan gigi taring untuk mengujah daging mentah. Kok udah di masa milenial sekarang makan mashed potato, nggak ada fungsinya gigi geraham itu kan. Tapi si gigi masih muncul. Kenapa? Karena kondisi, saya sebut dengan agak ilmiah, kondisi evolusi sudah berhenti, tetapi tuntutan konsumsi masih berjalan. Secara evolusi, jumlah gigi kita mestinya makin lama makin berkurang. Karena fungsinya makin lama makin sedikit kan. Lama-lama Anda nggak perlu gigi, Anda cuma ngecap-ngecap. Anda bahkan minum jus itu, Anda nggak kunyah di mulut supaya semua enzim keluar. Anda pakai straw, pakai apa nama itu? Sedotan. Sedotan itu. Lo sedotan itu membuat vitamin itu tidak berkomposisi, tidak berkoalisi dengan enzim di mulut.
Itu artinya Anda membiarkan bagian-bagian yang punya potensi bakteri itu langsung tiba ke lambung Anda. Padahal fungsi mulut adalah untuk membekali si makanan itu di periode pertama, di filter pertama dalam sistem pencernaan kita supaya tidak ada bakteri masuk. Nah itu juga yang terjadi dalam politik kita tuh. Mulut politisi itu pertama-tama adalah mengucapkan dalil. Sekarang mulutnya itu ditutup oleh perintah ketua partai. Kayak itu yang terjadi itu. Jadi silahkan ketua-ketua partai ini dioperasi giginya oleh dokter tadi. Terima kasih Ustadz Rocky sudah menyampaikan soal Madinah dan lain-lain.